Peronda itu tersentak di tempat berdirinya. Untuk sesaat lamanya dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Dia hampir tidak percaya pada pemandangan di hadapannya. Dia melihat seorang laki-laki berdiri dengan tegar di atas kedua kakinya. Dan laki-laki itu terus menatapnya dengan tajam, dengan pandangan mata berwarna kemerah-merahan. Tapi peronda itu nampaknya malu untuk mengakui rasa takutnya. Dia berusaha untuk memberanikan dirinya. Sambil menggenggam parangnya erat-erat, dia menuding ke arah Arya Kamandanu yang masih terus menatapnya dengan tajam. Tutur Tinula, Naga Puspa Kresna. Hai, siapa kau ini? Jangan main-main di desa Kali Selikur. Kalau kau berani coba-coba membuat rusuh di sini, kau bisa pulang tinggal nama. Kurang ajar. Rupanya kau adalah orang gila yang kesasar. Atau kalau tidak, pastilah kau seorang pendekar yang sedang mendalami ilmu sesat. Arya Kamandanu masih belum menggeser letak berdirinya. Sambil terus-menerus menatap ke arah peronda, mulutnya mengeluarkan bunyi desisan panjang. Peronda itu menjadi gugup dan dia mundur beberapa langkah. Kurang ajar. Rupanya kau coba-coba menakut-nakuti aku ya? Kau pikir aku ini siapa? Kalau kau masih juga berdiri di situ, kepalamu akan kubuat belah dengan parangku ini. Iya. Kurang ajar. Rupanya kau kebal senjata tajam. Aku tidak percaya. Peronda itu dengan membabi buta membabatkan parangnya ke arah tubuh Arya Kamandanu. Tapi Arya Kamandanu sama sekali tidak bergeming. Mata parang itu bagaikan membentur sebuah dinding batu. Tiba-tiba Arya Kamandanu menggerakkan kedua belah tangannya. Peronda itu terkejut. Tapi saat selanjutnya, parang lepas dari tangannya. Peronda itu mundur beberapa langkah. Dia melihat Arya Kamandanu menggenggam parangnya. Peronda itu menjadi terbelalak keheranan begitu melihat Arya Kamandanu mengangkat parang dan membawanya ke arah mulutnya. Parangku digigit patah menjadi dua. Rupanya aku sedang berhadapan dengan manusia siluman. Aku harus segera melaporkan kepada Bapak Kepala Desa. Orang ini berbahaya sekali. Kalau dia marah, dia bisa mengobrak-abrik seluruh isi desa Kali Selikur. Peronda itu bermaksud melarikan diri, tapi baru 2 langkah dia berlari, Arya Kamandanu bergerak dengan cepat. Tidak! Dalam waktu sekejap, Arya Kamandanu sudah dapat menangkap peronda. Tubuh peronda itu segera dicengkram, kemudian dibanting ke sana kemari. Belum sampai dia bangkit, Arya Kamandanu sudah menubruknya kembali. Peronda itu terangkat tinggi ke udara, dan dia merasa tubuhnya berputar-putar, kemudian melayang ke arah sebatang pohon. Dan Arya Kamandanu terus memburunya, menangkapnya kembali, dan membantingnya berkali-kali. Celaka. Orang itu ternyata bukan orang gila. Jelas dia mempunyai kesaktian yang luar biasa. Aku harus melaporkannya pada Bapak Kepala Desa. Bagaimana, Pak? Apanya yang rusak? Wah, kupikir di ruangan ini baru saja ada kerbau ngamuk, Nyai. Lihat saja, semua hancur berantakan. Dinding itu sampai jebol, dan meja ini sampai terbelah. Rupanya benar apa yang dikatakan si Jongkong. Paling tidak di ruangan ini telah terjadi baku hantam yang seru. Kalau terjadi baku hantam, mestinya pelakunya kan 2 orang, toh, Pak? Iya, mestinya begitu. Memang aneh sekali peristiwa ini. Jongkong mengatakan bahwa dia mendengar suara Mendur. Sedangkan kau mengatakan bahwa Mendur tidur bersamamu. Mana yang benar? Pak, Mendur itu jelas sedang tidur bersamaku. Tanya saja anaknya. Dia tidur pula sekali. Jongkong pasti telah salah dengar. Ya, mungkin juga bukan Mendur. Entahlah siapa perempuan itu. Atau barangkali ada siluman yang meminjam perwujudan anak gadis kita, si Mendur itu. Bapak ini ada-ada saja. Bikin serem saja. Ya, sudahlah. Yang penting ruangan ini sudah diperbaiki. Untuk sementara, biar aku yang tidur di sini. Jongkong biar tidur di belakang sana. Pak,
Pak. Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa. Ada apa, Jongkong? Mengapa kamu teriak-teriak memanggilku? Ada yang mau melapor, Pak. Katanya ada orang gila mengamuk di sana, di tepi desa. Kau yang mau lapor? Iya, Bapak Kepala Desa. Saya mau melapor. Saya dan seorang teman telah menemui seseorang yang bertingkah laku aneh, Pak. Semula kami mengira orang itu adalah orang yang tidak waras. Tapi ternyata tidak, Pak. Kau ini sedang melaporkan apa? Coba bicara yang jelas. Ada orang tidak waras, ternyata tidak. Apa maksudmu? Peronda itu kemudian menceritakan apa yang dialaminya bersama seorang temannya ketika menghadapi Arya Kamandanu. Dia juga menceritakan perihal bencana yang telah menimpa diri temannya itu. Juga tentang parang milik temannya yang patah menjadi dua karena digigit manusia aneh. Apa benar yang kau laporkan ini? Benar, Pak Kepala Desa. Saya tidak bohong. Saya terpaksa lari melaporkan hal ini kepada Bapak Kepala Desa. Dan saya tinggalkan teman saya di sana. Entahlah apa yang terjadi dengan dirinya. Waktu itu dia telah menjadi bulan-bulanan orang aneh, Pak. Dia dibanting ke sana kemari. Lalu bagaimana ciri-ciri orang itu? Dapatkah kau mengenalinya dengan baik? Iya. Saya kurang begitu jelas, Nyai. Saya hanya melihatnya dari tempat yang agak jauh. Tapi kekuatan orang itu luar biasa. Dan dia bisa meraung-raung seperti seekor naga. Dan pandangan matanya juga aneh. Memancarkan cahaya kemerah-merahan. Mengerikan sekali, Pak. Sungguh mengerikan sekali. Barangkali orang itu adalah penjelmaan siluman dari Bukit Mahabhairawi. Sis, tutup mulutmu. Jangan bicara yang tidak-tidak. Sekarang pukullah kentongan. Kumpulkan warga desa di halaman rumahku. Ayo, Jongkong. Iya. Bantulah dia memukul kentongan. Baik, Bapak Kepala Desa. Jongkong dan peronda itu pun segera melangkah ke arah gardu di depan rumah kepala desa. Selanjutnya mereka berdua memukul kentongan bertalu-talu. Dalam waktu sekejap, desa Kaliselikur menjadi hiruk-pikuk. Hampir seluruh warga desa keluar untuk memukul kentongan. Dan tak lama kemudian, mereka pun berbondong-bondong menuju ke rumah kepala desanya. Sebagian besar di antara mereka adalah para pemuda, tapi banyak juga yang sudah berusia agak lanjut. Bagus sekali. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian. Malam ini nampaknya kita belum boleh istirahat dengan tenang. Seorang petugas ronda melaporkan kepadaku bahwa ada orang asing yang berkelakuan aneh masuk ke desa kita. Mungkin dia orang yang tidak waras, mungkin juga tidak. Mungkin dia bermaksud membuat kerusuhan di desa kita. Tapi mungkin juga dia tidak bermaksud buruk. Ya, kita tidak tahu siapa dia dan apa maksudnya datang ke desa kita. Tapi kita mempunyai kewajiban menjaga keamanan wilayah desa kita. Nah, karena itu kita harus waspada. Sekarang siapkan senjata kalian masing-masing. Selanjutnya marilah kita cari orang itu. Tapi ingat, jangan gerabak gerubuk, jangan main sabet. Kita tanya dulu dia, ya. Bapak Kepala Desa. Orang itu menuju kemari, Pak. Lihat, dia berjalan menuju kemari. Serentak mereka menengok ke arah jalanan kecil di depan rumah kepala desa. Dan mereka segera melihat ada seorang laki-laki berjalan tegap ke arah mereka. Laki-laki itu berpakaian lusuh. Dan memang benar seperti apa yang dilaporkan peronda. Laki-laki itu menunjukkan gejala-gejala yang aneh. Dia tak pernah berkata-kata. Dia hanya mengeluarkan suara desis dari mulutnya. Dan pandangan matanya, pandangan mata mengerikan. Pandangan mata itu memancarkan cahaya kemerah-merahan. Warga desa Kaliselikur segera mundur dan berdiri merapat. Begitu laki-laki itu melangkah semakin dekat. Kepala desa kemudian tampil ke depan. Laki-laki aneh itu pun yang tak lain adalah Arya Kamandanu segera menghentikan langkah-langkahnya. Maaf, kami tidak bermaksud mengganggu Tuan. Kami hanya ingin tahu siapakah Tuan ini sebenarnya. Dan apa maksud kedatangan Tuan di desa kami. Kami tidak ingin desa kami menjadi ajang permainan kaum perusuh. Karena itu,
Kami selalu waspada. Mungkin dia bisu, Bapak Kepala Desa. Dia memang tidak pernah berkata-kata. Dia bisu. Diam. Biarlah aku yang bertanya padanya. Kalian dengarkan saja. Kalian diam dan mendengarkan. Jangan berbuat sesuatu yang tidak-tidak. Bagaimana Tuan? Kami ingin mendengar jawaban Tuan. Kami bukannya bermaksud mencurigai Tuan. Kalau Tuan bersedia menjawab, dan memang terbukti Tuan tidak bermaksud buruk terhadap desa kami, maka kami dengan senang hati akan melepaskan Tuan. Bukan main terkejutnya kepala desa Kaliselikur. Dia sama sekali tidak menduga bahwa ada seorang manusia mampu meraung-raung seperti seekor naga. Untuk sesaat lamanya kepala desa itu tidak mampu mengeluarkan kata-kata sepatah pun. Ya, jagat Dewa Batara. Rupanya aku sedang berhadapan dengan manusia setengah siluman. Siapakah orang ini sebenarnya? Dan mengapa dia bisa sampai kemari? Dari mana asalnya? Suasana seketika menjadi sangat hening. Sebagian di antara warga desa mengkerut ketakutan melihat penampilan Arya Kamandanu yang mengerikan. Tapi mendadak, salah seorang warga desa dengan diam-diam menggenggam erat tombaknya, kemudian melemparkannya ke arah Arya Kamandanu. Tombak itu meluncur deras. Arya Kamandanu bergerak dengan sigap, dan tombak itu pun langsung disambarnya. Kepala desa Kaliselikur terkejut melihat kelakuan salah seorang warganya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya dia melihat Arya Kamandanu menimang-nimang tombak, kemudian mematah-matahkannya bagaikan sepotong kayu kering. Celaka! Kita telah berhadapan dengan manusia setengah siluman. Ayo, kita sergap dia. Serentak warga desa Kaliselikur bergerak. Mereka mencabut senjatanya masing-masing dan menyerbu ke arah Arya Kamandanu. Arya Kamandanu tidak tinggal diam. Bagaikan orang kesetanan, dia pun segera mengamuk. Dia berkelahi bagaikan seorang manusia purba. Gerakannya sangat cepat dan kekuatannya sangat dahsyat. Beberapa orang terbanting roboh, tak berkutik lagi. Pertarungan berlangsung dengan sangat sengitnya. Arya Kamandanu merampas senjata-senjata lawannya dan mematah-matahkannya bagaikan dahan-dahan kering. Dan pada saat berikutnya, Arya Kamandanu meraung-raung sambil melompat kabur. Dia berlari ke arah sana, Bapak Kepala Desa. Kita tidak perlu takut. Dia bukan siluman. Aku tahu persis dia bukan siluman. Dia pasti seorang pendekar yang sedang mendalami ilmu sesat. Atau kalau tidak, dia pastilah seorang pendekar yang salah jalan. Orang seperti itu jelas membahayakan. Kita harus dapat menangkapnya dan membunuhnya. Ayo, kita kejar lagi dia. Awas ya, jangan lupa senjata kalian. Ayo, kejar! Kepala desa Kaliselikur memimpin warganya mengejar Arya Kamandanu. Mereka berlari-lari di sekitar jalanan desa Kaliselikur, dan mereka sudah hampir sampai di tepi desa. Mendadak mereka serentak berhenti, karena tiba-tiba di tengah jalan telah menghadang seorang laki-laki tua. Berhenti! Semuanya berhenti! Siapa orang itu, Bapak Kepala Desa? Jangan-jangan dia adalah temannya, atau jangan-jangan dia gurunya. Iya, Bapak Kepala Desa. Jelas dia adalah gurunya. Pastilah dia sedang mencari-cari muridnya yang tersesat. Kita gebuk saja sekalian. Diam kau jongkong. Aku akan bertanya dulu kepadanya. Kalian diam saja semua. Jangan bergerak sebelum mendapatkan aba-aba dariku. Baik. Dengar? Baik. Maaf, Tuan. Apakah maksud Tuan menghadang langkah-langkah kami? Saya tidak bermaksud buruk. Justru sebaliknya saya bermaksud baik terhadap kalian. Saya adalah kepala desa Kaliselikur. Saya ingin tahu siapakah Tuan dan mengapa Tuan berada di tempat ini. Nama saya Empu Lunggah.
Saya tinggal di desa Kedung Pelung. Memang benar, orang tua yang berdiri menghadang di tengah jalanan itu ternyata adalah Empu Lunggah. Selanjutnya Empu Lunggah dan Kepala Desa Kaliselikur mengadakan tanya jawab singkat. Empu Lunggah menjelaskan apa maksud kedatangannya ke Desa Kaliselikur. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.